sifat yang jaiz bagi Allah, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. 4 sifat yang wajib bagi para rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah. 4 sifat yang mustahil bagi para rasul, khizib, khianat, kitman, balada. 1 sifat yang jaiz bagi para rasul, al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila nafsin fi maradibihim al-aliyyati. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam. Amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam anillah. Ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdid qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal bulugh wal rusukh wa thabatat an-nasuh salah al-jasadi wal ruh. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham al-malaikatil muqarrabin waj'alna ya rabbana wal hadirin ajma'in wa ahlana min azwajina wa auladina banatina wa dhurriyyatina min ibadika as-salihin al-alimin al-amilin al-mukhlisin al-mukhlisin al-faizin al-muflihin al-muttaqin wal-muhsinin al-muwaffaqin wal-mardiyyin wal-mansurin wal-mubarakin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mari bareng-bareng kita mengucap alhamdulillah wa syukurulillah. Kenapa kita wajib bersyukur kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan karunia nikmatnya kepada kita sekalian dengan nikmat yang sangat tidak terhingga, nikmat yang tidak dapat dihitung oleh siapapun, mengingat sangat banyaknya. Yang paling sering disebut-sebut adalah nikmat yang terbesar, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Ada lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitulah nikmat sehat wal afiat, nikmat keluasan waktu,
nikmat diringankannya langkah kita untuk datang, untuk hadir, baik datang ke masjid, datang ke mushola untuk sholat, untuk ibadah, juga untuk menghadiri majlis-majlis ta'lim dimanapun majlis-majlis tersebut diadakan, wabil khusus di tempat kita dan juga di tempat-tempat lain tentunya. Tidak setiap orang dapat taufik hidayah dari Allah, sehingga masih banyak saudara-saudara kita yang belum dapat menghadiri majlis semacam ini. Oleh karenanya kita doakan semoga bagi yang belum, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah sehingga terbukalah pintu hatinya, sehingga ringanlah langkah kakinya untuk berkumpul bersama-sama di majlis muzakarah, di majlis silaturahim. Semoga dipanjangkan umur kita, dan juga semoga dimurahkan rezeki kita, juga semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Sebelum kita ialah membahas kitab yang insyaallah buku yang pertama di malam Sabtu yang perdana ini ialah kitab yang tipis, yaitu yang berjudul Wasiyatul Rasul atau Wasiyatul Mustafa li Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sebelum kita mulai, maka karena ini kitab disusun oleh salah seorang ulama besar, wali besar, yaitu Hadrat Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Khususan untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yu'li darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi barakatihi wa ulumi wa nafa'atihi wa karamatihi fid din wad dunya wal akhirah. Dan semoga isi daripada kitab tersebut akan membawa manfaat bagi kita semua. Ala hadhihi niyat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk kitabnya, yaitu kitab yang berwarna merah, kitab tipis, judulnya Wasiyatul Mustafa. Ya, apa judulnya? Wasiyatul Mustafa. Ya. Jangan sampai nanti ditanya oleh orang baca kitab apa malam Sabtu, kita cuma menjawab yang warnanya merah. Ya, ada judulnya semua buku, semua kitab. Biar bisa kita ngucapinnya itu apa? Wasiyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam li amiril mu'minina, untuk seorang pemimpin orang-orang yang beriman. Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib, yaitulah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sampai wa karramallahu wajhah. Nah, ini Wasiyatul Mustafa artinya sebuah pesan penting dari baginda Nabi kita yang ditujukan pada waktu itu ialah kepada Sayyidina Ali
bin Abi Thalib sebagai menantu Nabi kita, juga sebagai adik sepupu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya sungguh pun ini kitab yang judulnya Wasiatul Mustafa, yang artinya pesan penting, yang pada waktu itu ialah ditujukan kepada Sayyidina Ali. Akan tetapi artinya, maksudnya untuk kita semua sebagai umat daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan berarti untuk Sayyidina Ali saja, ya. Tujuannya adalah untuk kita semua. Mudah-mudahan jika kita nanti dengarkan bahasan kitab tersebut yang artinya sangat-sangat penting, khususnya buat orang-orang yang hidup di zaman kita. Walaupun ini pesan sudah 14 abad yang silam lebih, tapi kita menyampaikan untuk baginda Al-Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Marilah kita ikuti bacaannya dan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengarkan baik-baik. Simak. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh semesta alam, atau Tuhan yang memiliki alam semesta. Tidak ada terkecuali, sekecil apapun, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu ayat yang sering diucapkan, ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, yang artinya kepunyaan Allah lah apa saja yang di langit dan di bumi. Bahkan di ayat yang lain, wa ma bainahuma, dan sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Hatta sekalipun sekecil debu, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada pemimpin kita, yaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, bukan hanya kepada Nabi saja, bahkan juga kita berdoa mohon kepada Allah ialah untuk keluarga Nabi kita, dan juga wasahbihi wasallam, juga kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang sangat banyak sekali, dan juga semoga salam sejahtera tercurah untuk mereka yang tersebut tadi, bahkan termasuk kita juga sebagai umat daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat, walaupun wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, dan juga atas keluarga. Nah, ini keluarga, ada keluarga nasab, ada keluarga sabab. Nah, kalau nasab memang jelas keturunan yang daripada baginda Nabi kita, anak cucu beliau. Itu namanya keturunan Nabi kita. Adapun yang dikatakan keluarga masuk daripada sabab, yakni siapa? Tentunya kita semua. Kita umat Nabi kita dapat, ya, dapat ucapan salam, ya. Kenapa? Karena kita juga keluarga daripada Nabi. Cuman ini yang diistilahkan keluarga sabab, ya. Artinya apa? Sebab beriman kepada baginda Nabi kita, maka kita juga termasuk keluarga
nabi, tapi bukan nasab, ya. Tapi kita keluarga sabab. Baik. Wa ba'du fa hadhihi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalam. Kemudian kalau di kitab-kitab itu ditafsirkan, disyarahkan sesudah baca bismillah, maksudnya begitu tuh. Sesudah baca bismillah, sesudah memuji kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah, kemudian sesudah juga kita orang berselawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarganya dan sahabatnya. Nah, inilah baru datang kalimat fahazihi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalam. Inilah sebuah wasiat, pesan penting dari baginda Nabi kita yang disebut Al-Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali bin Abi Thalib, untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu qala. Ya. Jadi siapa yang berkata ini? Ya. Tentunya ini Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya aku dipanggil oleh baginda Nabi, ya. Fa khalautu ma'ahu fi manzilihi, maka kata Sayyidina Ali, aku bersembunyi ma'ahu, bersama beliau, bersama Nabi kita. Dengan kata lain, kalau cara kita nih, Sayyidina Ali empat mata sama Nabi kita, ya, berada di dalam satu ruangan, di satu tempat. Faqala li, lalu Nabi kita, ya, ketika aku dipanggil, Nabi bersabda, apa kata Nabi kita? Ya Aliyu, anta minni bimanzilati Harun. Hei Ali, engkau terhadap aku itu sekedudukan, sepangkat dengan seorang nabi yang bernama Nabi Harun. Padahal Sayyidina Ali ini bukan nabi. Sayyidina Ali ya cuma sekedar sahabat, ya, khulafaur rasyidin, ya. Itu satu di antara yang empat, namanya khulafaur rasyidun atau khulafaur rasyidin. Itulah Sayyidina Ali sebagai khalifah termuda di antara yang empat. Itu. Dan ini Sayyidina Ali walaupun bukan nabi, nabi yang mengatakan engkau itu sederajat, setingkat, sepangkat dengan Nabi Harun min Musa, daripada Musa alaihi salam, ghairu annahu la nabiyya ba'di. Cuman kata Nabi kita, sayang saja enggak ada nabi lagi setelah aku. Andaikan, ya, adalah seandainya ada lagi nabi, maka Sayyidina Ali lah, ya, yang pantas jadi nabi. Tuh. Ini intinya nih. Ini usikal yaum biwasiyatin in anta hafiztaha ista hamidan wa mutta syahidan. Sesungguhnya aku akan memberikan pesan kepada engkau saat ini, hari ini, dengan satu pesan. Jika engkau ya Ali memeliharanya, menjaganya, niscaya engkau akan hidup secara mulia, engkau akan hidup secara terpuji. Wa mutta syahidan, dan engkau akan mati syahid. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan adik-adik pemuda. Lihat, ini satu pesan yang kalau saja dipelihara, dijalani, maka kata Nabi kita, engkau akan hidup terpuji.
Nah, kata-kata hidup terpuji ini seharusnya setiap kita berusaha untuk hidup di alam bumi ini ialah sebagai orang yang hidup terpuji. Terpuji itu artinya lawanan daripada tercela. Manusia tak lepas daripada dua. Ada kalanya seseorang hidup terpuji dengan sebab perbuatannya itu baik yang dikatakan menurut Allah dan Rasulnya, baik juga menurut orang-orang soleh, ulama-ulama, ahli-ahli ilmu, sehingga seseorang dikatakan dia adalah orang yang baik, ya, dalam kehidupannya terpuji. Nah, itulah diantara manusia. Adapun golongan yang kedua, kalau hidup tidak terpuji berarti tercela. Ini yang harusnya kita jangan sampai tergolong orang-orang yang hidup di alam bumi ini, di dunia ini kita hidup tercela. Coba kita cari contoh, ya, orang-orang yang terpuji, orang-orang yang hidupnya mengikuti ajaran agama Islam. Agama kita khususnya, selama kita mengikuti bimbingan agama Islam dengan berpedoman satu kepada kitabullah Al-Quran yang dikatakan hudan lil muttaqin. Atau kedua, kita mengikuti hadis-hadis atau sunnah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selama kita berpegang kepada dua ini khususnya, ya, walaupun ada lagi yang namanya kita berpedoman kepada yang namanya ijma ulama, ada yang namanya qiyas. Setidaknya untuk Al-Quran yang berisikan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas ini yang dikatakan hudan lil muttaqin. Kalau kita hidup ingin terpuji, hidup ingin mulia di sisi Allah dan di sisi baginda Nabi kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang baik, itu dengan catatan kalau kita mengikuti ialah bimbingan kitab Allah, kitabullah yakni Al-Qur'anul Karim yang berisikan firman-firman Allah. Maka kita wajib mempelajari ialah yang namanya Al-Quran. Ya, belajar Al-Quran, mempelajari cara bacanya dari tingkat yang ialah terendah, mengenal huruf hijaiyah. Terus kita belajar mengeja, ya, huruf Al-Quran atau kalimat-kalimat bahasa Arab. Sesudah itu kita bisa naik lagi kita setingkat dengan mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik, yaitu dengan mempelajari ilmu tajwid. Bahkan masih ada lagi di atas itu, baca sudah bertajwid, alhamdulillah. Tapi kalau bisa, yang punya bakat ditingkatkan, belajar memperindah ialah Al-Quranul Karim dengan membaca Al-Quran melalui irama-irama dan suara-suara yang merdu. Ya, kayaknya sekarang ada jarang nih, jarang. Wallahu a'lam, ada tapi ya jarang benar-benar. Di kampung kita tak kedengeran, sekelurahan tak kedengeran. Ya, ada sekelompok orang yang mempelajari bukan sekedar bisa baca Al-Quran, tapi diperbaiki lagi dengan irama-irama yang indah dan merdu, suara yang merdu. Harusnya seperti itu. Maka muncullah kori-kori, ya, yang baik. Alhamdulillah, Indonesia banyak mempunyai atau memiliki kori-kori yang baik, bahkan tingkat internasional.
Ya, itu harusnya seperti itu kita belajar Al-Quran. Setelah itu kita pelajari makna daripada Al-Quranul Karim, terjemahnya. Kita mesti bisa, kita mesti tahu. Bapak Ibu, awas, peringatan. Ya, jangan kaget. Semua beritanya ada di dalam ialah agama kita. Khususnya ini hadis daripada Nabi. Ya, apa bunyi hadisnya? Terhadap orang yang bisa baca Al-Quran, tapi dia tidak mempelajari kandungan Al-Quranul Karim, sehingga bisa baca, tapi tidak paham kandungan Al-Quran. Nah, buat orang yang semacam ini, seandainya sampai akhir hayat dia tidak sama sekali paham tentang Al-Quranul Karim, hukum-hukum Islam yang terdapat di dalam Al-Quran, maka orang tersebut masuk dalam hadis Nabi yang berbunyi rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang-orang yang baca Al-Quran kata Nabi kita, tapi sayangnya nanti Al-Quran itu sendiri akan mengutuk yang bacanya. Ya Allah, ya, bayangkan. Nah, tertipulah orang-orang Islam sebahagian, ya, selama mempelajari Al-Quran sebatas baca. Jangan cuma sebatas baca, ya, masih jauh kita harus memperdalam tentang kandungan Al-Quran itu, supaya Quran itu seperti apa yang difirmankan Allah, hudan lil muttaqin, artinya petunjuk, bimbingan jalan hidup seorang yang beragama Islam dan orang itu bertakwa. Itu. Jadi selama ini banyak saudara-saudara kita belajarnya memang wajib, mengamalkannya lebih wajib lagi. Oleh karenanya jangan berhenti sebatas kita baca saja. Ya, anak-anak di kampung nih, kalau ada yang pada belajar Al-Quran, teruskan, bagus. Cuman jangan berhenti. Ya, harusnya belajar di mana? Mestinya masuk madrasah atau dilanjut di pesantren. Di sana diajarkan, ya, bahasa Al-Quran, bahasa Arab, sehingga nanti siapapun akan paham, akan tahu, akan mengerti kandungan Al-Quran dan akan tahu tentang hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau saja mau lebih memperdalam lagi masalah lughatul Arabiyyah, bahasa Arab, ya, maka nanti siapapun dia akan mampu berbahasa Arab. Jadi kalau gimana, kira-kira ada nggak semangat, ada nggak gairah, ada nggak minat untuk mempelajari bahasa Arab? Yang mana kalau kita belajar, otomatis kita akan tahu itu Al-Quranul Karim, kita akan tahu itu Al-Hadis Nabi kita, tahu nanti kitab-kitab bahasa Arab. Ini yang harus diutamakan, ya, ketimbang yang lain-lain. Jadi ngomongnya mestinya begini, bahasa Arab adalah bahasa agama, ya, yang harus diutamakan. Sementara bahasa lainnya itu di samping bahasa Arab, barulah kita pelajari bahasa-bahasa lain. Ya, kalau ada yang bertanya, emang nggak boleh kita orang mempelajari bahasa Inggris? Waduh, yang mana bahasa Inggris itu, ya, apa namanya, bahasa yang paling diutamakan oleh sebagian hampir seluruh umat manusia, kecuali hanya orang-orang yang benar-benar cinta kepada ialah agama Islam, cinta kepada bahasa Al-Quran, kepada bahasa Arab. Ya,
seandainya kita disuruh pilih, punya kemampuan gak bisa untuk mempelajari semua bahasa. Tapi kalau dia fokus kepada bahasa Arab, satu bahasa agama, bahkan ini bahasa Arab adalah bahasa dunia akhirat. Besoknya di akhirat semuanya pada bahasa Arab. Gak ada bahasa Inggris, gak ada bahasa Mandarin, gak ada bahasa lain-lainnya, gak ada, kecuali bahasa Arab. Terserah. Waktu di dunia yang gak pernah bisa bahasa Arab, tapi dengan iman yang ada, ya, dengan Islam yang ada, ini menolong dia sehingga dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika masuk jadi penghuni surga, akhirnya dia akan berbahasa Arab. Gitu. Tapi kalau belajar lagi dulu di dunia, nggak secara khusus belajar bahasa Arab, udah. Ente mau orang Amerika, ente Muslim maksudnya tentunya ya, Muslim Amerika, Muslim Jerman, Muslim Italia, Muslim Inggris, Belanda dan sebagainya. Yang jelas jadi penghuni surga nanti bahasanya Arab, ya. Tak ada tuh bahasa-bahasa lain, hanya bahasa Arab. Inilah hebatnya bahasa Arab. Tapi sangat disayangkan selama di dunia, ya justru sebagian besar orang-orang Islam pun mereka bangga dengan bahasa orang lain, bahasa asing, tapi mereka justru sama sekali banyak yang gak mampu dengan bahasa Arab, sehingga Al-Quran gak ngerti, Al-Quran gak tahu, hadis gak ngerti, gak tahu, gak paham, dan seterusnya. Bahaya. Kalau ini mau dibahas lebih panjang lagi, ya Allah, bukan cuma Quran, kita sholat pun kalau dapat pahala, sholat yang ada pahalanya buat orang-orang yang paham daripada apa yang diucapkan kalimat-kalimat di dalam ialah sholat. Dari mulai usolli, ya, fardhos subhi, rakaataini, terus takbiratul ihram, terus iftitah, sampai baca Fatihah, sampai baca surat, kemudian ruku, i'tidal, sujud, at-tahiyat, itu semuanya seharusnya pada bisa kalau pengen sholatnya bernilai pahala. Kira-kira ada yang nanya nggak? Jadi selama ini kalau orang yang nggak ngerti, nggak tahu bacaan apa yang diucapkan, cuma sebatas menggugurkan kewajiban. Sama kayak puasa, dari pagi, dari terbit fajar sampai maghrib terbenam matahari. Kalau puasanya tidak dijalani sesuai dengan hukum-hukum yang ada di dalam hukum fikih, misalnya orang puasa tapi masih memuji, orang puasa tapi masih melihat kepada yang haram-haram. Nah, itu contoh-contoh buat orang yang lagi puasa nggak dapat pahala puasa. Bahkan kalau membicarakan yang haram, melihat yang haram, mendengar yang haram, bukan sekedar tidak ada pahala, bahkan mendapat dosa. Kayaknya begitu. Di betapa tertipunya orang-orang Islam, ya. Banyak yang tertipu, beranggapan kalau udah puasa dapat pahala, kalau udah sholat jadi ahli surga. Masya Allah, tertipu. Nah, lalu bagaimana dengan janji-janji Allah? Oh, Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin janji, selalu tepat janji. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan makhluk. Nah, oleh karenanya yang dapat pahala yang mengikuti prosedur hukum, harus tahu begitu. Ya, mudah-mudahan aja nih di antara umat Islam, bahkan harus semuanya, ya, mempelajari bahasa Arab lebih dalam lagi setidaknya. Ya, saat kita baca Quran kita tahu, kita berdoa kita tahu, apalagi bisa baca kitab, Masya Allah.
Mudah-mudahan. Kita lanjut. Wa ba'asakallahu wa mutta syahidan, dan di samping hidup terpuji, engkau akan mati secara syahid. Setiap kita laki perempuan bisa mati syahid. Bagaimana caranya? Caranya kalau ada seruan perang, ya, perang antara umat Islam dengan orang-orang kafir, misalnya seperti di zaman Nabi. Dan mustahil di zaman kita bisa perang begitu, sehingga nanti apabila dia terbunuh di dalam pertempuran itu dikatakan mati syahid, yang jaminannya adalah masuk surga 100%. Ya, itu yang dibilang syahid dunia akhirat. Sebab syahid ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat saja. Nanti ada pada bagiannya, ya. Mungkin udah ingat apa? Masih ingat apa enggak? Pengajian malam Rabu baca kitab Nasha'ihul Ibadah. Nah, di sana ada beberapa golongan kelompok orang-orang yang mati syahid. Di antaranya di sana ada yang mati syahid sakit perut. Bayangkan, mati syahid tenggelam, bahkan mati syahid ada dia takut mati lantaran corona. Syahid, cuman syahid akhirat. Ya, mati ketiban apa? Sutet. Nauzubillah. Ya, mati kecelakaan. Ya, kecelakaan, baik kecelakaan kereta, kecelakaan mobil, motor dan sebagainya. Ya, orang Betawi bilang ketiban runtuhan bangunan bisa mati, itu syahid. Cuman syahidnya syahid akhirat. Bedanya apa? Kalau syahid yang tadi perang sih, andaikan kita gugur, mati di dalam pertempuran, itu yang dibilang syahid dunia akhirat, sehingga pada saat dia meninggal gak usah lagi disembahyangkan, bahkan haram disolatin. Kalau gitu diapain aja? Ya cuma dibungkus apa adanya, kemudian dikubur. Gak usah lagi dimandiin, biarin. Kata orang Betawi, blepot, bergelimang darah, berlumur darah. Ya, itulah kemuliaannya, keistimewaannya orang yang mati syahid dunia akhirat. Makanya sahabat-sahabat pada ada, ya, nggak ada yang pengecut. Sahabat-sahabat semuanya pemberani. Kenapa? Kalau perang semacam itu adalah jaminannya surga 100%. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Ya, harusnya mau, harusnya berani. Walau ya ini jiwa dan raga harus hancur. Seperti itu yang dialami oleh sebagian sahabat-sahabat baginda Nabi kita. Wa ba'atsakallahu yaumal qiyamati faqihan 'alima. Kelak engkau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Pada hari kiamat. Dia akan digolongkan sebagai orang yang ahli faqih, orang yang ahli fikih, orang yang ahli hukum Islam, aliman, dan sebagai orang yang sangat alim. Tapi belum, ya. Nah ini sekarang nih intinya nih. Ya Ali, man akala halala sofa dinuhu. Nih pesan pentingnya nih. Wahai Ali, kata Nabi kita, awas, ya, perhatikan, camkan baik-baik. Alhamdulillah, ini tayangan kita nih, katanya sudah bisa ditonton, ya, oleh siapapun.
Gitu nih. Ya. Se-Indonesia. Bahkan Dunia. sedunia. Allah. Tapi nggak akhirat. Tapi nggak sampai ke akhirat. Dunia aja. Inilah kecanggihan teknologi. Insya Allah. Walaupun di Al-Anwar cuma hitungan puluhan orang, tetapi seperti orang yang sedang tampil di layar kaca di televisi, ya. Apalagi orang-orang luar negeri pakai parabola. Dan bedanya kita juga punya parabola, bisa lihat Mekah, ya, bisa lihat Madinah, bisa tahu di mana Amerika itu tayangan apa yang sedang ialah ditayangkan. Begitupun seluruh negara di seluruh dunia. Alhamdulillah, semoga ini banyak manfaat nantinya, ya. Apalagi kita membicarakan sekarang pesan Nabi, man akalal halala, siapa saja orang yang makan dari hasil pencaharian, hasil kerja, hasil dagang, hasil bisnis, hasil berwira swasta, ya. Kalau Anda boleh istilah di televisi, seluruh para pemirsa, ya. Kalau sekarang nih para hadirin, sementara yang jauh saya sebut para pemirsa. Masya Allah, perhatikanlah ini pesan Nabi kita. Apa dampaknya, apa akibatnya bagi orang-orang yang buta hukum Islam? Ya, tentunya buat orang Islam. Kalau saya mengatakan buta hukum Islam, bukan orang-orang yang non-Muslim. Kalau orang non-Muslim, ya sudah pasti benernya aja salah buat orang yang non-Muslim. Tapi buat orang Islam justru ini dikatakan buat orang yang beragama Islam tapi buta. Kenapa begitu? Lantaran kata Nabi kita, halaku umati fi syai'aini, ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumber kebinasaan, sumber kecelakaan, sumber kerusakan, Nabi kita mengatakan terletak pada dua macam. Pertama, kata Nabi kita, tarkil ilm. Kenapa orang Islam banyak yang buta hukum Islam? Inilah sebabnya yang dikatakan tarkil ilm, lantaran enggak doyan, enggak suka, enggak minat, apalagi dikatakan hobi, apalagi dikatakan cinta kepada ilmu agama. Sebagian besar mereka itu enggak cinta kepada agama yang dipeluknya, yang dianutnya. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin dan muslimat, khususnya yang hadir pada kesempatan malam yang baik ini, bapak-bapak, ibu-ibu, gara-gara tarkil ilm, gara-gara tidak mempelajari tentang hukum-hukum Islam, pantas sehingga dikatakan dia orang buta hukum, gak kenal halal, gak kenal haram. Akhirnya yang masuk ke tubuhnya dari hasil pencariannya sangat-sangat besar kemungkinannya daripada hasil yang haram. Nah, sebelum lanjut, maka saya dahulukan hadis Nabi. Memang sudah disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, saya di zamanun ala ummati, akan datang nanti suatu masa di tengah-tengah umatku di mana la yubalil mar'u ma akhad. Tidak ada lagi yang peduli tentang apa yang didapat, baik itu dengan hasil kerja, hasil usaha, hasil wira swasta, hasil dagang, dan lain-lain sebagainya. Mereka sudah tidak peduli lagi. Apa maksudnya? Belum selesai hadis Nabi. Beliau melanjut, aminal halal, aminal haram. Apakah itu daripada yang halal atau bahkan yang haram? Sudah tidak peduli lagi. Oh, bisa tidak peduli? Iya.
Sebabnya apa? Karena nggak kenal tentang hukum Islam. Oh, kira-kira kalau umpamanya kita kerja di tempat perusahaan minuman keras, kita ambil contoh. Orang kerja di perusahaan minuman keras, di mana minuman keras jelas haram hukumnya, ya, minumnya, kerjanya, jadi pegawainya, apalagi apa namanya, direkturnya, karyawannya, Masya Allah, itu semua terlibat. Tapi kenapa mereka mau? Karena mereka kemungkinannya nggak tahu. Nah, mereka bisa berdalih begini, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Guru, saya kan kerja, saya tak minum. Kata orang yang nggak tahu hukum. Pak Ustadz jawabannya begitu. Saya kan cuma kerja. Apa salahnya saya cuma kerja? Nah, berakhir dan dia ngomong begitu. Ketika dia berkata apa salahnya saya cuma kerja, itu sudah menentang hukum Islam. Kenapa? Sekali lagi, halaku ummati fi syai'aini, celakalah, binasalah, hancurlah umatku terletak pada dua. Pertama, tarkil ilim, ini sumber yang paling bahaya. Karena nggak belajar tentang hukum Islam. Kalau di kita sih, mohon maaf, atau bahkan di kalangan umat Islam, di mumpung pada yang pada dengar, mudah-mudahan yang sudah tahu, ya, emang ini bagus ini. Ya, tapi bedanya kita bisa lihat YouTube dari mana-mana, dari tempat yang jauh, karena manfaat, insya Allah manfaat. Yang di sini kita tahu. Jadi kalau orang yang sedang menyaksikan acara ini, semoga Allah bukakan pintu hatinya. Kita ambil contoh yang ringan. Kenapa orang perempuan berani buka aurat? Ini mah nggak usah ngomong di luar negeri, ya. Ini nggak usah di luar negeri. Pokoknya merata di mana-mana, ya. Ini yang dikatakan maksiat sudah umum, kemungkaran sudah umum. Kalau satu contohnya itu orang perempuan membuka auratnya. Coba kalau kita tanya, jawabnya apa? Iya, saya nggak tahu Pak Ustadz. Nah, nggak tahunya kenapa? Ibu, kenapa Dek? Kan jawabannya gampang. Kita bisa tebak. Karena Anda tidak belajar agama, nggak belajar hukum-hukum Islam. Kalau itu memang benar, dia nggak tahu. Nah, sekarang yang tahu masih juga melakukan, berarti ini sudah melanggar sesuatu yang dia sudah tahu. Ini umum. Atau tarkil ilmi, nggak suka menuntut ilmu agama, maksudnya. Awas, di belakangnya ada ilmu agama. Kalau saya mengatakan cuma ilmu, ini masuk ilmu umum. Sekarang saya lagi membahas tentang ilmu agama, ya, yang paling utama ilmu agama. Dalilnya di dalam Al-Quran. Ya, lagi-lagi kalau nggak tahu juga kita memang nggak pada tahu, ya. Apa kata Allah? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntut, ya, karunia Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah. Apaan? Fima ataqallahu ad-darul akhirah, sesuatu yang ialah untuk menuju akhiratnya, membawa manfaat untuk akhirat, yakni ilmu agama. Itu nomor one, ya, itu nomor satu. Adapun urusan yang lain, walaupun hampir ya, kalau dikatakan hampir semua, Anda salah, saya salah. Masih ada orang-orang yang cinta kepada akhirat, cinta kepada agama. Tapi kalau secara persentase tentu lebih banyak yang cinta kepada dunia. Makanya hadis Nabi saya sambung. Kemudian Nabi mengatakan kalau tadi yang merusak, yang membinasakan, yang menghancurkan seseorang, orang Islam, target ilim pertama bukan doyan ngaji. Makanya anak-anak muda alhamdulillah, ya.
ente terus hadir malam Sabtu, malam Selasa, malam Rabu. Di sini ada guru kita Ustaz Nakul, di Al-Thayyibah ada pengajian. Pokoknya ente silahkan hadir kemana saja selama itu adalah ajaran-ajaran yang baik seperti kita ajaran-ajaran yang benar. Ya, jangan buang waktu. Di kalangan kaula muda banyak kan pada buang waktu sama buang umur. Ya, model-model yang begitu kan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya pendek walaupun angkanya besar 80, semakin besar semakin berisiko tinggi. Dikasih 100 tahun isinya maksiat dulu. Itu yang harus disadari. Sementara kita harus ngisi, ya, umur kita harus diisi dengan segala sesuatu yang manfaat akhirat plus manfaat dunia. Yang kedua, kata Nabi kita, celakanya umatku jam'il mal. Apa jam'il mal? Lagi-lagi kalau orang ngerti bahasa Arab, ini hadis, bahasa Nabi bahasa Arab. Nabi orang Arab, Al-Qur'annya bukannya bahasa Arab. Makanya kita diwajibkan untuk mempelajari bahasa Arab, setidaknya Al-Qur'anul Karim dan Al-Hadis. Kalau kita nggak ngerti, ya udah nggak pernah baca hadis, nggak pernah baca hadis. Ya, bahkan Quran pun jarang dibaca. Bahkan ada yang bertahun-tahun nggak baca. Nah, jadi kembali kepada tadi bahwasanya Nabi mengatakan wajib ilman. Yang kedua adalah yang bikin celaka, hancur, binasanya umat Islam. Senangnya cuma menumpuk-numpuk harta. Ya, mudah-mudahan nih sekali lagi. Kalau memang ada yang sedang menyaksikan acara taklim kita sekarang ini, apakah dia pejabat dari yang tertinggi sampai istilahnya yang bawah, tapi yang bawah juga tentunya orang-orang yang pecinta dunia, yang hobinya apa? Al-hakumut takasur, artinya banyak orang yang dibikin lalai, banyak orang yang dibikin lemah. Dengan sebab ialah upaya menumpuk-numpuk harta benda. Itu sama apa? Masya Allah, sampai meninggalkan kewajiban. Ya, ada yang meninggalkan kewajiban, gak sempat sholat, gak punya waktu untuk thalabul ilm, menuntut ilmu, lantaran kerja dari pagi sampai sore, disambung dengan apa? Dengan yang namanya lembur, bukan lemper. Ya, tersalahnya lagi lembur. Kalau ditanya jujur, ya, tapi nggak usah ditanya. Mulut kebanyakan orang nggak fair, nggak jujur, tapi di hatinya dia akan berkata, inilah kemunafikan. Kalau dia tidak jujur, padahal hatinya mengakui benar. Ya, Anda yang ngaji, Anda tidak menuntut ilmu, Anda sampai lupa waktu, pulang di tengah malam, berangkat di pagi hari, sampai ada sindiran, anak bangun, papahnya udah berangkat, anak tidur, papahnya belum atau baru pulang. Nah, ketemu sama anak. Ya Allah, ini maaf kalau emang benar ini ditonton orang banyak, anak gak ada niatan untuk kepengen terkenal. Ya, Allah lah yang maha tahu. Anak munafik lagi nanti, gara-gara begini anak pengen terkenal. Cuman yang anak bersyukur kepada Allah kalau ini sampai orang tonton, orang lihat, mudah-mudahan pesan Nabi ini sampai kepada mereka. Kan itu harapannya. Kalau mereka sadar, mereka insaf, seperti yang terdapat juga di sini. Semuanya udah pada tahu apa belum? Ini ada yang nge-share ke sini, ya. Ada orang yang benar-benar peduli kepada umat Islam, kepada kaum buruh. Mungkin ya, saya udah tahu kali, kita buka aja. Ini orang kok baik sekali, nggak pakai peci. Ya, kayak seorang pejabat lah, pantas jadi pejabat. Tapi kok Allah alam. Nah, ntar kalau mau lihat boleh, kalau mau dikirimin juga bisa.
Oh, nasihatnya cakep. Anda bilang, nih yang begini nih, jadi presiden. Aneh barangkali yang nomor 1, ya, milik beliau. Kenapa? Bisa keluarin Al-Hakumut Takasur, firman-firman Allah masih. Oh, ketika Anda kasih tahu barusan ketua masjid di Al-Mazkur, isi katanya orang kiai kita ini begitu. Kenapa? Dari lafaz yang begitu fasih. Ya, orang yang begitu pecinta dunia jarang bisa mengeluarkan firman Allah, jarang mengeluarkan hadis-hadis Rasulullah, nggak sembarangan, ya, karena ilmu itu kan cahaya dari Allah, makanya nggak masuk pada diri pribadi orang yang ahli dunia, orang-orang yang ahli maksiat, naudzubillah min dzalik. Jadi yang kedua, saya ulang lagi, menumpuk-numpuk harta. Gak ada nanya. Emang gak boleh Ustaz numpuk harta? Ya kalau numpuk harta sementara sih untuk dibagi-bagi ya sangat boleh. Ya, ditumpuk sementara kayak Nabi, nggak pakai 24 jam, 1 jam aja nggak sampai disimpan. Suatu ketika Rasulullah habis setelah selesai sholat, beliau bangun tanpa wirid, nggak wirid lagi, langsung lompat. Melihat kejanggalan perilaku Rasul, sahabat-sahabat bertanya, ya Rasul, ketika itu Rasul pulang sebentar, balik lagi. Kan aneh nih menurut pandangan sahabat. Tumben-tumben Rasul begini, ditanyalah selesai sholat, selesai wirid. Gerangan apa ya Rasul? Tuhan Rasul ini biasanya gak pernah begini. Ada apa gerangan? Kata sahabat. Kata Rasul jawabnya apa? Aku teringat ada yang ngasih emas, hadiah emas. Terus aku belum bagi-bagiin sama orang-orang yang pantas aku beli. Jadi aku pulang, itu emas aku sudah bagi-bagiin. Nah, setelah itu aku balik lagi. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malu sebetulnya kita ini, termasuk anak juga malu. Ya, tidur pakai spring bed malu. Sedih kita ini, ya Allah, seolah anak ini sombong, seolah orang seperti itu. Kenapa? Tapi kita nggak tidur di atas spring bed, nggak ada AC. Ya Allah, tikernya tiker daripada daun pelepah kurma, ya. Terus bantalnya dari serabut, bukan bantal seperti kita. Ya, yang terbuat dari apa tuh? Itu yang namanya bulu soang apalah gitu ya. Bantal-bantal yang istimewa. Yang kalau kepala kita ditaruh, nyamannya super nyaman. Andai kan kepala kita dipentok-pentokin kata orang Betawi, niscaya kepala kita nggak kenapa-kenapa. Tapi Rasulullah dari serabut, ya Allah, dari sabuk kata orang Jakarta, orang Betawi. Kita sekarang bisa spring bed. Ya Allah, sombong sebetulnya. Ya kalau aneh sih, nggak tahu kalau yang lain. Kita kan bagus-bagusan. Sementara Rasulullah nggak seperti itu. Ya, tapi Rasul sempat mengatakan baik jangan di. Man akalal halal, siapa yang makan daripada hasil yang halal, sofadinuhu, maka bersihlah, maka jernihlah, maka beninglah ibarat air, maka beninglah itu agamanya. Ya Allah, asalkan makan daripada yang halal. Waraqqa qalbuhu, inilah dampak positif daripada makan hasil pencarian yang halal. Agamanya bersih, hatinya luluh, ya, hatinya lunak, bukan hati yang keras, hati yang tidak menerima. Ialah nasihat-nasihat agama, justru malah menentang yang yang doyan korupsi misalnya. Nggak apa-apa ngomong begini. Kira-kira ada yang marah, kira-kira ada yang nangkep. Biarin aja kalau dia ada yang nangkep. Emang siapa? Aneh aja ditangkap. Ya, andai kan. Tapi ngomong begini kan
bukannya dituju kepada seseorang. Kita bicara yang hak. Ini negeri kita kan katanya demokrasi. Kita ngomong yang benar. Oh, apalagi orang-orang. Kalau kita lihat banyak kiai kita, alhamdulillah, ulama-ulama yang lebih berani, yang berani, lebih daripada ini mereka berani mengatakan. Kalau saya sekarang cuma berkata, misalnya orang yang hobi korupsi, ya Allah, nggak bakalan rajin sholat, nggak bakalan rajin baca Al-Quran, bahkan bukan rajin, kalau setengah rajin masih baca Quran, nggak bakalan baca Al-Quran. Kenapa? Karena ada hadis man akal haram. Kita lalui dulu. Ya, orang makan yang halal, hatinya akan lembut, menerima nasihat, nggak keras, gampang menerima ya teguran-teguran yang baik. Walam yakun didakwatihi hijabun, dan doanya nggak bakalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, satu lagi. Ya Ali, man akala syubhati. Wahai Ali, siapa orang yang makan daripada hasil yang syubhat. Ini kalau ngomong hukum syubhat ini sebetulnya ibaratnya agak susah. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Gak banyak orang-orang yang awam agama, yang gak kenal hukum, gak banyak yang tahu, bahkan rentan ya masuk di dalam perkara-perkara semacam ini. Tanya dong, apa itu syubhat? Bahasa Arab lagi. Syubhat artinya antara halal dan haram. Begitu. Kalau halal jelas halalnya, haram jelas haramnya. Artinya nggak pakai ada campur-campur. Mau haram ya haram, mau merah ya merah. Ya, mau hitam ya hitam, mau putih ya putih. Tapi kalau ini, kalau syubhat nggak dibilang hitam, nggak dibilang putih, antara hitam dan putih, ya. Tapi bukan jadi Corbusier, bukan acara jadi Corbusier, antara hitam dan putih. Apa tegasnya nih istilah? Inilah yang dibilang syubhat samar. Jadi antara haram dengan halal nyampur. Ini yang kebanyakan orang nggak pada ngerti, nggak pada tahu. Akhirnya mereka terjerumus di jurang yang syubhat. Oh, jangankan yang syubhat, yang haram saja orang cari. Yang haram orang cari, Pak, Bu, ya. Bukannya banyak koruptor tuh. Mereka juga tahu tuh kalau Islam haram untuk korupsi. Tapi mereka berlomba-lomba, Allah, ya. Berjamaah lagi. Nah, ini kan berita nih, ya, sampai kepada kita. Nah, jadi kalau yang makan syubhat bagaimana? Namanya juga syubhat. Kita tahu nggak air teh? Tahu ya? Bisa nggak dibilang bening? Enggak. Ya, air teh warnanya kuning. Tadinya asalnya tuh air apa? Putih. Maka masuklah yang namanya daun teh sehingga berubah warna. Nah, ini yang dibilang haram tidak, dibilang halal tidak. Jadi kalau cara kita ini orang Jakarta bilang butek. Air yang butek, hanya saja buteknya dengan air teh. Kalau putih jelas putih ini. Ya, ketika ditaruh air teh enggak lagi putih. Nah, hukum pun semacam itu. Orang dapat penghasilan banyak banget yang masuk pada yang bagian yang syubhat. Nabi bersabda, al halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara halal dan haram, di tengah-tengah itulah yang namanya syubhat alias samar. Kalau hukum tajwid yang samar namanya irfa. Kayak ikhfa, cuma kalau tajwid emang wajib ikhfa. Ya, ketika nun menghadapi fa, nun menghadapi ta, itu diantaranya ada huruf-huruf ikhfa. Wajib disamarin, nggak boleh jelas.
Ini sekedar perbandingan saja. Nah, bagaimana dampak orang yang makan yang subhat? Istabaha alaihi dinu. Niscaya agamanya pun remang-remang, agamanya pun tidak jelas. Soal pengakuan boleh mereka ngaku Islam, ya, padahal agamanya sudah tidak jelas lagi. Islam yang buta, Islam yang keruh akibat daripada makan sesuatu yang subhat, ya. Wa adlama qalbuhu, orang yang makan subhat saja, bagi orang yang makan subhat itu akan gelap dia punya hatinya. Ya Allah, yang namanya gelap enak apa kagak? Ya, ada yang enak, apaan? Hubungan gelap. Itu yang enak katanya, ya, kata yang ahlus zina, kata orang-orang yang melacur, ya. Nah, adapun yang gelap, apalagi gelap nanti di akhirat, gelap di kubur, gelap di dunia pun nggak enak. Nah, sementara hati orang makan yang subhat itu nanti jadi gelap, ya. Waman akalal harama. Sekarang kalau orang makan yang haram, mata qalbuhu wa khafa dinuh. Niscaya dia akan mati, bukan gelap lagi tapi mati dia punya hatinya. Oh pantas, nasihat gak mempan, gitu. Itu buruk lagi pada itu, kepada yang bersangkutan. Hati akan berkata, setiap manusia salah ataupun benar, yang punya diri dia tahu. Tanya sama maling, ketika dia mencuri, mulut boleh berkata saya tidak mencuri, tapi hatinya berkata iya benar saya mencuri. Sama, ya. Orang-orang yang berbuat salah hatinya ngakuin. Ini keajaiban ciptaan Allah, hanya hati saja yang gak bisa diajak kompromi, termasuk kita semua tanpa terkecuali. Kita salah, hati ngakuin, tapi mulut tidak menerima. Nah inilah, ya, orang kalau makan haram, makan duit korup, makan duit pungli, makan duit nipu, makan duit dan sebagainya, yang haram-haram itu, mata galbu, hatinya mati, ya, wa khafa dinuh, agamanya riskan, sudah menjelang mati dia punya agamanya. Itulah akibat daripada makan yang haram. Terakhir, wa dha'ufa yaqinuh, dan keyakinannya semakin lemah. Udah, ntar kalau dengar seksa bukan setengah percaya, tapi ya paling-paling 5% sisanya. Ya antara percaya dan tidak lah. Inilah akibat atau dampak daripada makan hasil yang haram. Dan terakhir, wa hajaballahu. Ini kalimat salah, ya, bukan hajiban. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Jelas karena kita belajar lughah, belajar nahwu, belajar bahasa Arab, jadi asalnya hajaba, ya, bukan hajiban. Jadi bacaannya mestinya wa hajaballahu da'watahu, dan Allah dindingkan, ya, dia punya doanya, alias doanya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran kalau banyak orang yang angkat tangan pada mau, wah dia minta sama Allah, dia nggak sadarkan diri kalau yang masuk ke dalam perutnya adalah haram, subhat. Ya Allah, tapi yang halal ada yang halal. Tadi yang saya umpamakan, kalau air yang bening, harta yang halal dicampur dengan sesuatu yang misalnya air keruh, air hitam, ya air comberan, niscaya nggak akan jadi lagi ini air murni. Begitulah orang yang makan daripada hasil yang haram, doanya ditolak oleh Allah. Angkat tangan, tinggal angkat tangan, tapi nggak bakalan diterima, Itu nggak basa-basi, ya. Harga mati ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma angkat tangan.
percuma. Ya, nah kita di tingkat bawah awas hati-hati juga terakhir. Jangan dikira kita juga aman daripada yang haram. Kalau selama kita nggak kena hukum, kita bakal dapat yang subhat, yang kagak jelas. Bahkan ada yang diumpet-umpetin misalnya, ya, nah itu bisa juga kita terlibat dalam perkara yang subhat atau bahkan bisa yang haram. Wa qallat ibadatuhu. Nah ini gara-gara orang pada malas sholat, gara-gara orang kenapa nggak mau hadir ke majelis taklim, kenapa orang tidak mau berzikir, di antaranya baca Quran. Awas penyakitnya. Wa qallat ibadatuhu. Ini kemungkinannya yang dimakan adalah sesuatu yang haram sehingga tertolak segala-galanya. Wal iyadu billah. Semoga kita dipelihara oleh Allah daripada, dan kita berhati-hati jangan sampai mendapatkan hasil pencarian yang apa? Yang haram, bahkan yang subhat juga kita jauhkan sejauh-jauhnya. Tapi kita boleh mencari sebanyak-banyaknya asalkan itu halal, ya. Demikian sampai di sini. Pak, insya Allah pada gilirannya kita akan sambung kembali. Barangkali ada yang mau bertanya, sekedar 5 menit, ya kurang lebih, silahkan. Ya. Ketika Sama nih Bu, bentar. ketika yang halal itu diibaratkan air yang bening, lalu haram itu diibaratkan yang mencampurinya sehingga tercampur. Nah, ini kan untuk memisahkannya susah kalau air dengan teh yang sudah tercampur. Artinya memisahkan warnanya dia yang tadinya bening dan yang pada akhirnya pun butek. Nah, kalau pada konsepnya itu adalah berbentuk rezeki, berbentuk materi yang sudah tercampur, halal ini tercampur dengan yang haram. Lalu cara membersihkannya bagaimana? Bisa itu. Sepertinya ini jawaban susah. Pertanyaannya, kalau air ya ketahuan jelas. Tapi kalau bagaimana yang haram sama yang halal? Gocapan sama gocapan ya sama, antara halal sama yang haram. Cepean sama yang cepet, 100 sama yang 100 sama. Yang halal soal hasil semua, dari yang 1000-an sampai yang 100.000 sama. Betul. Betul itu pertanyaan. Artinya apa? Kita memang harus bertanya semacam itu. Gitu. Nah ini namanya pertanyaan. Nah ada pun jawabannya tentunya mudah. Jadi yang dipersoalkan bukan masalah uang yang tadi udah bercampur yang mana ya. Nggak ada alat detektor yang bisa ialah mendeteksi antara uang halal, uang subhat sama uang yang haram. Tentunya begini, ya. Umpamanya nih kita gajian berapa? Sebulan. Orang kerja gajian berapa? Nah, sebutlah 5 juta. Gitu. Tapi duit saya kumpul ada berapa? Ada 7 juta. Adapun duitnya mau yang mana aja, mau diaduk-aduk terserah. Paham? Duitnya mau diaduk-aduk gak masalah. Sulit. Kecuali Allah takdirkan kalau yang haram hitam, yang halal ya biasa normal. Itu kita bisa tahu. Yang penting ibarat jumlah. Ini tadi nih dapat dari yang haram 2 juta, yang gajian 5 juta, belum diapa-apain. Yang 2 juta mau duitnya mana aja, keluarin yang 2 juta. Yang 5 juta ini yang halal. Adapun duitnya, fisik uangnya terserah. Yang mana aja. Gitu ente. Kalau tak terhitung, kalau itu kan bisa dihitung bahwa yang haramnya itu adalah 2 juta, yang halalnya 5 juta, sehingga ada 7 juta, maka terhitunglah yang haram ini ada 2 juta. Nah ini kalau sudah banyak, bahkan istilahnya sudah tidak bisa diprediksi bahwa yang mana ya yang halalnya ini yang mana ya. Jadi kalau begini namanya kita wajib ikhtiar. Ya. Ikhtiar itu kita mengambil inisiatif. Mengambil inisiatif. Kalau begitu
yang amannya itu uang dikeluarkan, diberikan kepada orang-orang yang nggak tahu, disedekahkan buat orang-orang yang nggak tahu. Tapi bahasanya bukan disedekahkan sebetulnya. Kalau sedekahkan dari yang halal sehingga diterima dan jadi pahala. Ini sudah diberikan untuk amannya. Sebab kan kita juga nggak tahu persoalannya, pertanyaannya kita nggak tahu yang mana. Supaya aman, udah semuanya itu dikeluarkan. Zaman dahulu, jadi nambah dikit nih. Zaman dahulu ada orang yang bertobat dengan tobat nasuha, tapi hartanya itu hampir semuanya daripada hasil yang halal. Ketika dia bertanya kepada seorang ulama, maka habiskan harta itu dan Anda harus memulai daripada lembar-lembar yang baru, ya. Mulai daripada lembaran-lembaran baru yang itu keluarkan semuanya kalau kepengen bersih. Akhirnya di dalam kajian kitab tasawuf, orang yang bertobat sampai benar-benar taubatan nasuha dan dia mendengar ya nasihat seorang ulama, dia habiskan hartanya. Mulai dia start lagi dari mulai menanam ialah cabai misalnya, bawang misalnya, sayur-sayuran misalnya. Seperti itu dilakukan. Nah sekarang kalau kita ukur-ukur dengan manusia zaman sekarang, kira-kira adakah yang berani semacam itu? Saudara-saudaraku seiman dan seagama, kepada Anda yang sedang menyaksikan acara pengajian ini, ya, kajian Islam, maka cobalah nanti malam merenung, ya, merenung. Anda pertahankan harta haram sampai kapanpun akan bermasalah. Jangan mengikuti khutuwatis syaitan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikutin langkah-langkah setan. Setan berbisik. Ya udah, kalau kamu mau tobat aja. Yang penting ke depan jangan lakukan. Ya, itu bisikan setan. Tapi kalau mau kita dengarkan malaikat, ini semuanya adalah barang kotor. Barang kotor, walaupun itu berbentuk apa? Kendaraan, berbentuk apa? Kursi. Maklum orang-orang kaya, perabot rumah tangganya yang begitu lux, mewah, super mewah. Ya Allah, itu harus dihabiskan. Itu masih berada, ya, masih berada di tengah-tengah dia. Ini baru cara agama, bukan cara otak, bukan cara pemikiran sendiri. Kalau Anda berpendapat dengan pikiran sendiri, bukan dengan dasar dalil-dalil agama, maka Anda tertipu lagi. Ya, siapapun akan tertipu. Insya Allah, mudah-mudahan kita kasih umur panjang. Nanti kalau sudah habis, cuman kitabnya kitab Arab, belum diterjemahkan, belum ada yang diterjemahkan. Itu namanya kitab Tanbihul Muqtadin. Ya, artinya peringatan buat orang-orang yang tertipu menurut akalnya dia sudah menjadi orang yang baik, padahal dia masih tertipu. Demikian, ya, begitulah, ya. Paham? Belum paham? Sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu paham kepada kita semua. Terima kasih kepada yang hadir, terima kasih kepada yang menyaksikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan taufik hidayah ya kepada kita semua, umat Islam di mana saja, menjadi orang-orang muslim yang baik, muslim yang muttaqi, muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah yang berfirman, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Ucapan terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan tetap ya selalu tetap semangat ya. Baik malam ini sudah merupakan tambahan yang selama ini ialah mengaji malam Selasa dan malam Rabu. Ya, sekarang sudah ada tambahan malam Sabtu ya. Kalau Anda yang lain-lain, kalau ente anak-anak muda
kaulah muda. Ya ngaji dulu dah. Adapun ntar mau nyantai-nyantai asalkan jangan yang haram silakan. Jangan sampai nyantai terus tapi ngaji bukan. Nah ini ya, jangan. Siap? Ikhlas? Insyaallah kita bahagia. Kita nanti kumpul di surga insyaallah. Insyaallah ya. Dengan tentunya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abdul ma'bud wa nabiyyuna min qabli." وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.